Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran Geografi SMA kelas 11 dengan materi keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Video kali ini merupakan video bagian kedua dengan submateri pembentukan kebudayaan nasional. Budaya nasional dapat diibaratkan pohon yang akar-akarnya terdiri atas berbagai budaya daerah. Budaya daerah merupakan kebiasaan dalam wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun pada lingkup suatu daerah. Budaya daerah muncul saat penduduk di suatu daerah mempunyai pola pikir dan kehidupan sosial yang membedakannya dengan penduduk di daerah lain. Budaya nasional menjadi gabungan budaya daerah yang terus berkembang menjadi kebiasaan di Indonesia. Proses asimilasi dan akulturasi pada masyarakat mendorong perkembangan budaya nasional. Kebudayaan nasional dapat berwujud kebudayaan fisik dan non-fisik. Rumah adat, baju adat, dan alat musik tradisional merupakan contoh wujud kebudayaan fisik. Kebudayaan non-fisik dapat berupa adat istiadat, kearifan lokal, dan ideologi. Faktor pembentuk kebudayaan nasional. Budaya merupakan hasil interaksi antara manusia dan lingkungan. Kebudayaan kehidupan sosial dan karakter warga masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang di wilayahnya. Keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia. Kedua, wilayah kepulauan Indonesia. Yang ketiga, keterbukaan terhadap dunia luar. Keempat, faktor sejarah. Dan 5, faktor agama. Kondisi geografis Indonesia dan wilayah kepulauan di Indonesia. Seperti yang kita lihat pada peta Indonesia, bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau atau yang disebut dengan negara kepulauan. Dan dari kondisi geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga Samudra Pasifik dan Indonesia. Kondisi geografis Indonesia dan wilayah kepulauan Indonesia ini mendorong munculnya kebudayaan yang beragam. Berbagai budaya daerah di Indonesia merupakan hasil adaptasi manusia terhadap kondisi geografis di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini bisa tercermin pada mata pencarian, cara berpakaian, pola perumahan, dan nilai religi penduduk setempat. Keterbukaan terhadap dunia luar. Realitasnya, Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap pengaruh luar. Terbukti dari besarnya pengaruh budaya Arab, Tiongkok, Eropa, dan India. Daerah pesisir lebih cepat mengalami pembaharuan budaya dari bangsa asing daripada daerah pedalaman. Bentuk bangunan seperti candi, masjid, dan benteng merupakan bukti adanya pengaruh luar dalam membentuk keanekaragaman budaya. Faktor sejarah. Bangsa pertama yang bermigrasi ke Indonesia adalah Melanesia. Kemudian disusul oleh bangsa Melayu, ada Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Keturunan bangsa Malaysia itu akan mengembangkan suku Sasak dan suku Papua. Sementara bangsa Proto-Melayu menjadi nenek moyang suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Bangsa Deutero-Melayu akan menurunkan suku Jawa, Melayu, Sunda, Minang, Makassar, dan Bugis. Dan yang terakhir adalah faktor agama. Agama ternyata dapat mempengaruhi perkembangan budaya suku-suku bangsa di Indonesia sehingga terciptalah keragaman budaya. Pengaruh agama Islam ini tercermin dalam perkembangan budaya Minangkabau, Aceh, Sunda, Banjar, dan Makassar. Sementara pengaruh agama Katolik berkembang pada suku-suku di wilayah Nusa Tenggara. Dan pengaruh agama Kristen mempengaruhi kebudayaan suku Ambon, Batak, dan Minahasa. Lalu bagaimana dengan budaya di Sambas? Sambas ini terkenal dengan banyak keanekaragaman budaya, baik dari adat istiadat, musik, tarian, pakaian, maupun tradisi yang lainnya.
Ada satu hal yang menarik dalam budaya Sambas, yaitu adalah tradisi saprahan. Saprahan ini merupakan tradisi yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Sambas. Seperti apa tradisi makan bersaprah pada masyarakat Sambas? Kita lihat paparan berikut ini. Masyarakat Sambas memiliki budaya yang unik, salah satunya makan saprahan atau makan bersaprah. Tradisi makan bersaprah atau saprahan biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, pindah rumah, tepung tawar, dan lainnya. Bahkan dalam keseharian di rumah pun seringkali dilakukan oleh keluarga di Sambas. Masuknya tradisi makan bersaprah atau makan saprahan dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang singgah di Sambas. Sebab zaman dulu daerah Sambas menjadi tempat strategis bagi persinggahan kapal-kapal sekaligus menawarkan barang-barang dagangan. Terbukti kata saprahan ternyata berasal dari bahasa Arab. Adapun makna, menurut kepercayaan masyarakat setempat, saprahan adalah sopan santun dalam beradab, kebersamaan yang tinggi atau gotong royong, dan tradisi mengandung semangat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pada prinsipnya, tradisi saprahan merupakan tradisi adat Melayu. Dalam tradisi ini ada tata cara khusus tak tertulis yang terdiri dari cara makan, menghidang, dan menu hidangan. Tradisi mengakar begitu kuat secara turun-temurun karena tradisi ini dilakukan bersama banyak orang yang duduk dalam satu barisan, saling berhadapan, duduk satu kebersamaan. Tradisi makan bersaprah terus dilestarikan dengan tujuan mempererat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat serta memupuk rasa gotong royong. Atas dasar makna filosofi yang tinggi dalam penyajian makanan, maka dijadikan sebagai media pendidikan etika. Dalam persepsi keagamaan, tradisi makan saprahan dalam kehidupan masyarakat Sambas identik dengan agama Islam yang makna kuat berpedoman pada rukun iman dan rukun Islam. Maka bersaprah disantap oleh 6 orang. Setiap saprahannya diartikan dengan rukun Islam iman, dan lauk pauknya yang dihidangkan biasanya 5 macam atau 5 piring diartikan sebagai rukun Islam. Istimewanya tidak ada perbedaan menu masakan untuk sajian saprahan antara rakyat biasa dengan pimpinan, semuanya sama. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, saat ini sudah berbagai macam hidangan dalam saprahan disajikan. Intinya, keistimewaan tradisi makan saprahan pada masyarakat Sambas adalah kesederhanaan hidup yang diikat dengan kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi tanpa memandang status sosial, memupuk rasa solidaritas dan gotong royong sebagai wahana interaksi dalam menyampaikan informasi, dan yang paling penting melestarikan warisan budaya leluhur.